soal yang kedua. PT Raja Wali menerbitkan obligasi dengan jumlah 3 miliar dengan kupon 7,5% dengan umur 5 tahun. Pembayaran dilakukan semi-annual. Saat ini suku bunga yang berlaku 6,75%. Yang diminta yaitu yang pertama, hitung fee obligasi, tentukan dijual di harga apa. 2. Buatlah tabel amortisasi atas pinjaman tersebut. 3. Buatlah jurnal transaksi saat pinjaman. 4. Buatlah jurnal beban akrual di setiap akhir periode 31 Desember. Dan yang kelima, buatlah jurnal pembayaran bunga dan buatlah saat pelunasan. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, kita tentukan dulu nilai kini atau PV pokok obligasi dan tentukan valuasi atau nilai kini atau PV bunga obligasi. Kita lihat ke soal dulu. Soalnya utang obligasi sebesar 3 miliar, kuponnya 7,5%, umur atau tahunnya 5 tahun, dan bunga dibayar itu semester atau semi-annual. Bunga efektifnya 6,75%. Nah, yang ditanya di sini adalah harga obligasi, apakah premium diskonto atau par. Nah, selanjutnya kalian harus tentukan dulu dalam rumus kan ada visitor value. Visitor value di sini adalah nilai jatuh tempo. Kemudian suku bunga efektif adalah rate atau suku bunga yang berlaku. Kemudian NPR adalah number period. Jadi berapa kali kalian bayar kuponnya. Kemudian ini nggak ada di rumus, tapi kita memerlukan ini untuk menentukan PMT. Jadi kupon kita berapa persen per kontrak? Yaitu 7,5 yang ini. Oke, sekarang kita tentukan annualnya. Secara fixed value annualnya itu sebesar 3M. Sama ya dengan yang di sini, 3M juga nggak berubah. Ini adalah bunga efektif ya, 6,75. Nah, kemudian ini tinggal dibagi 2 saja. Kemudian kalau yang ini dibagi 4. Mohon maaf. Ini kita drag dulu. Kemudian kita drag. Nah, kita drag dan kemudian di sini kita bagi 4. Mohon maaf, yang di sini. Di kolom kuartal kita bagi 4. Nah, kemudian NPR-nya adalah 5 tahun ini. Kemudian yang ini tinggal kita kalikan 2 saja. Nah, dan ini kita kalikan 4. Maaf, yang ini kita kalikan 4. Nah, hasilnya 20.
7,5%. Nah, 7,5%. Kemudian di sini tinggal ini tinggal dibagi 2 saja. Dan ini juga di drag. Kemudian yang ini dibagi dengan 4. Nah, kemudian paymentnya di sini suku bunga kontrak dikali dengan nilai jatuh tempo 3M. Nah, sama aja di sini hasilnya tinggal kita drag aja ke sini. Nah, udah. Nah, sekarang kita cari PV pokok obligasi. Nah, oke, selanjutnya untuk mencari PV pokok, di sini kita pakai rumus PV. Kemudian rate-nya atau suku bunga efektif, koma, NPR-nya 5 tahun, koma, kemudian koma lagi, dan fixture value-nya 3M. Kemudian ditambahkan ini. Nah, hasilnya sudah kita dapat. Nah, hasilnya ini tinggal kita drag aja di sini. Nah, sekarang kita mencari PV bunganya. Oke, di sini suku bunga turut bunganya. Ini rate atau bunga efektifnya 6,75%, NPR-nya 5, PMT-nya 225, kemudian koma lagi, tutup kurung, dan di sini kita tambahkan ini. Mohon maaf, ada kesalahan. Nah, di sini kita tambahkan ininya. Nah, hasilnya udah dapat, kemudian tinggal kita drag aja. Nah, udah. Nilai pokok obligasi hingga jatuh tempo di tahun kelima dengan uang 3M. Kita terima. Nilai kininya adalah 2164. Saat jatuh tempo nilainya 3M. Kemudian kalau kita bayarnya per semester, nilai kininya ini, jika kita bayar per semester, nilai kininya 2152. Sedangkan kalau di kuartal, kita kuartal itu 2164. Nah, sedangkan bunga yang akan kita terima itu kan 225 dikali 5 aja ya. Hasil yang sebenarnya adalah ini. Tapi karena ini dibayarkan setiap periode, nilai pokok hingga jatuh tempo itu ada 928752801. Kemudian ini dijumlahin. Ini hasil dari penjumlahan ini dijumlahin. Ini adalah hasilnya premium semua. Ini hasilnya adalah premium semua. Hampir di atas 3M berarti semuanya adalah premium. Nah, yang ditanyakan tentukan harga obligasinya. Nah, karena yang ditanyai harga kuartal, maka hasilnya ini 3094154. Ini namanya adalah premium.
Nah, sekarang kita akan menentukan bagaimana ayat jurnal penerbitan obligasi atau transaksi obligasi. Nah, karena di sini kita menjual obligasi, maka kita mendapatkan uang kas atau pada perusahaan. Nah, kasnya yang mana? Kasnya itu sama, kasnya itu yaitu harga obligasi yang ini PV obligasinya, maka kasnya ini harga obligasi. Nah, selanjutnya kita akan mengisi utang-utang obligasinya yang ini ya. Nah, selanjutnya selisihnya. Selisihnya itu adalah premium. Nah, karena dia lebih besar dari kas, makanya dia dikatakan premium. Kalau dia lebih kecil, maka dia adalah diskonto. Nah, selanjutnya kas kita kurangi dengan utang obligasi. Nah, ini adalah selisihnya atau premiumnya. Sekarang kita akan membuat tabel amortisasinya. Nah, sekarang kita akan memasukkan nilai bukunya. Nilai bukunya yaitu uang yang kita terima atau kas. Oke. Kemudian amortisasinya. Amortisasinya kita sudah dapat di sini 94154. Oke. Selanjutnya bunga yang dibayar. Bunga yang dibayarkan di sini kita sudah dapat ini sebanyak 10 periode. Kemudian ini kita kunci. Kemudian kita drag. Ini 112.500. Kemudian kita drag sampai 10 periode. Nah, kemudian beban bunganya berarti kan pakai bunga efektif. Nah, beban bunganya adalah 6,75 atau edisi 10 periode kan jadi 0,0338, kemudian dikalikan dengan utang obligasi. Nah, hasilnya udah dapat 101.250. Maaf. Kita cari suku bunga efektifnya, kita kalikan dengan nilai buku. Nah, oke, ini suku bunganya kita kunci F4. Kemudian kita drag. Oke, ini udah sesuai, jadi nilai jatuh temponya adalah 3 miliar. Oke, sekarang kita akan mencari beban akrual di setiap 31 Desember. Katakanlah bunga dibayar 1 Januari. Oke, beban bunganya di periode ketiga yang ini. Oke, kemudian utang bunga atau bunga yang kita bayar yaitu sama dengan, nah, utang bunganya yang ini. Oke, selisihnya yaitu amortisasi atau premium obligasi. Kemudian amortisasi ini utang bunga dikurangi dengan beban bunga. Nah, hasilnya adalah ini 8626.375. Kemudian kita akan melakukan pembayaran. Sini ada utang bunganya yang ini pada kas. Nah, kasnya juga sama yang ini. Oke, selanjutnya itu jurnal pelunasan.
Jurnal pelunasan sini kita pakai yang utang bunga terakhir, pokok, dan kas. Ini utang bunga, kemudian pokok utang obligasi, dan pada kas. Oke, utang bunga terakhirnya sama kayak utang bunga itu, bunganya. Kemudian utang obligasinya yaitu ini. M. Kemudian kasnya tinggal dibayarkan aja. Utang obligasi dijumlahkan ditambah dengan utang bunga. Nah, hasilnya yaitu 3.112.500. Baiklah, terima kasih. Itulah soal mengenai UTS yang saya bahas. Wassalamualaikum